Ih, jangan Jangan berebut. Oh, sedapnya. Sedapnya yummy. Kalah aja bakal aku. Betul-betul. Ini baru luar biasa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana makanan yang kita makan dicerna dalam tubuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Setelah belajar materi ini, Ustazah harap kalian dapat mendeskripsikan saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan cara menjaga sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan yang merupakan saluran yang dilalui bahan makanan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian terdiri atas kelenjar pencernaan yang merupakan organ seperti mulut, lambung, usus, dan hati yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Bagian yang pertama adalah mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ini adalah bibir. Bagian ini adalah langit-langit atas. Bagian ini adalah nula. Ini adalah lidah. Bagian ini adalah gigi taring atau caninus. Bagian ini adalah gigi seri atau incisor. Bagian ini adalah gigi geraham depan atau premolar. Dan bagian ini adalah gigi geraham belakang atau molar. Anak-anak mempunyai seperangkat gigi susu berjumlah 20 buah yang terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham depan. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, gigi susu diganti dengan gigi tetap dan ditambah 12 geraham belakang sehingga jumlah gigi manusia dewasa menjadi 32 buah gigi. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim petialin atau amilase. Enzim petialin terdapat pada air liur yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis, sublingual, dan submandibula. Enzim petialin ini berfungsi memecah amilum menjadi glukosa. Di dalam rongga mulut sendiri, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan liur. Makanan kemudian menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan bolus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan atau laring. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Kemudian, esofagus mendorong bolus ke dalam lambung dengan gerakan hasil kontraksi otot yang disebut dengan gerak peristaltik. Di dalam lambung, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Selain itu, getah lambung juga mengandung enzim renin yang berfungsi untuk menggumbalkan protein susu.
Setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mengemulsi lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Sedangkan pada saluran pankreas terdapat enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim amilase yang berfungsi memecah amilum menjadi maltosa, dan enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh pankreas. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum atau usus penyerapan. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan air di dalam usus besar. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Contohnya, bakteri Escherichia coli. Dari proses pembusukan sisa-sisa makanan tersebut akan terbentuk feses atau tinja. Sebelum dikeluarkan, feses ditampung di rektum, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selain belajar mengenai organ-organ pada sistem pencernaan manusia, kita juga harus tahu apa saja sih gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, ada diare. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu sehingga feses menjadi encer. Kemudian ada sariawan. Sariawan merupakan peradangan di bibir atau dalam mulut yang menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Selain itu, ada penyakit MA. Penyakit ini berupa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat luka pada tekak lambung atau infeksi bakteri. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama, minum air putih yang cukup. Selain itu, jangan lupa minum air putih setelah bangun pagi. Kemudian, menggosok gigi secara rutin pada saat akan tidur malam dan setelah sarapan pagi. Dan yang terakhir adalah makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.